Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai model data logikal ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model data konseptual ya. Perancangan basis data logikal di sini adalah suatu proses yang membangun model informasi yang dibangun oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ya, dengan berdasarkan dari beberapa model data yang spesifik tetapi bebas dari fakta, database manajemen, sistem, dan pertimbangan fisika lainnya. Perancangan logical basis data merupakan proses membangun sebuah model informasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Langkah pokok dari perancangan basis data logikal untuk model relationship mencakup yang pertama, kita membuat dan memvalidasi model data logikal lokal untuk setiap bagian. Kemudian, membuat dan memvalidasi model data logikal global. Sebuah model data logikal termasuk entity relationship diagram, kemudian skema relasional, dan dokumen pendukung seperti kamus data, kemudian yang terbentuk dalam pengembangan model ya. Kemudian kita membangun dan memvalidasi model data logikal global, yaitu menggabungkan tiap model data logikal ya ke dalam suatu model data logikal global yang menggambarkan keseluruhan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada transformasi desain konseptual ya. Untuk mendapatkan ERD logikal maka perlu dilakukan transformasi desain konseptual yang telah didapatkan, yaitu dengan menurunkan ERD konseptual tersebut berdasarkan permodelan basis data yang dipilih. Ya, nah di sini permodelan basis data yang dipilih adalah kita menggunakan permodelan relasional atau database relasional. Ya, transformasi ER konseptual tidak lain adalah bentuk lain dari normalisasi hingga bentuk ketiga. Ya, jadi di sini kalian harus paham ya bagaimana dalam melakukan normalisasi suatu database ya. Untuk contoh transformasi, salah satu bentuk transformasi adalah mengubah satu buah relationship ya yang berjenis many to many menjadi dua buah relationship yang berjenis one to many ya. Jadi ingat ya, mengubah satu buah relationship yang jenisnya many to many menjadi dua buah relationship yang berjenis one to many ya. Dengan catatan, untuk relationship jenis one to many, maka secara umum primary key pada entitas yang berisi one menjadi foreign key di sisi many ya. Ingat itu catatannya. Sekali lagi saya ulangi bahwa primary key yang terdapat pada entitas yang berisi one itu akan menjadi foreign key di sisi many ya. Nah, untuk lebih detailnya silahkan kalian cari tentang transformasi, kemudian pelajari, baca, kemudian pelajari sendiri ya, baik itu dari sumber buku ataupun sumber internet ya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan transformasi ER konseptual ini ya menjadi model data logikal ya, ER logikal. Nah, di sini dengan catatannya tadi adalah kita mengubah satu buah relationship yang berjenis many to many ya. Jenis many to many menjadi dua buah relationship yang berjenis one to many ya. Oke, kita lihat di bagian konseptual ya. Di bagian konseptual terdapat field atau record ya yang terdiri dari ID mahasiswa, kemudian NIM nama mahasiswa, jenis kelamin, tempat lahir sampai dengan usia ya. Sampai dengan usia. Oke, sekarang perhatikan di model data logikalnya ya. Di model data logikal, ID mahasiswa ini ya, identitas mahasiswa ini adalah primary key ya. Primary key, kemudian perhatikan di bagian model data logikal di sini. Ya, tadi catatannya adalah untuk relationship yang jenis one to many, maka secara umum primary key pada entitas yang berisi one ya. Ini entitas yang berisi one ya. Primary key-nya adalah ID mahasiswa ya. ID mahasiswa, kemudian menjadi forest key ya, menjadi forest key
di sisi many, ya, menjadi for each key di sisi many. Ini untuk keterangannya kenapa di sini 1, kenapa di sini 5. Sini adalah jenis relasinya adalah one to many, satu ke banyak, ya. Misalnya satu mahasiswa bisa memiliki banyak hobi, itu ya. Itu untuk keterangannya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada dua buah diagram. Ada diagram konseptual dan diagram logikal, ya. Perlu kita ketahui bahwa diagram logikal ini adalah transformasi dari diagram konseptual, ya. Pada diagram konseptual, di sini terdapat 4 tabel, ada mahasiswa, mata kuliah, kelas, dosen, ya, ada 4 tabel. Kemudian setelah ditransformasikan menjadi 6 tabel. Apa yang bertambah? Yaitu pengontrakan dan dosen ampuh, ya. Kenapa bertambah? Kembali lagi ke aturan transformasi tadi, ya. Aturan transformasi tadi adalah mengubah satu buah relationship yang berjenis many to many, ya. Ini dia relationship yang berjenis many to many. Ini dua ini, ya. Jenis many to many menjadi dua buah relationship yang berjenis one to many, ya. Kita lihat bahwa mahasiswa dan kelas, ya. Mahasiswa dan kelas ini adalah salah satu relationship yang berjenis many to many, ya. Sekarang kita ubah menjadi dua buah relationship yang jenis one to many dengan catatan primary key pada entitas yang berisi one, ya. Yang ini berarti, ya, primary key pada entitas yang berisi one nih menjadi forage key di sisi many. Ini dia tambahannya, ya, menjadi forage key di sisi many. Begitu juga dengan yang ini, ya, dengan kelas. Primary key yang berisi pada one, ya, ini menjadi forage key di sisi many, ya. Berarti satu kelas, ya, lakukan pengontrakan satu kelas, kemudian satu mahasiswa melakukan pengontrakan banyak, ya. Berarti di sini banyak pengontrakan terhadap kelas. Begitu juga dengan dosen ampuh, ya. Dengan dosen ampuh sama. Oke, tugas, ya. Gambarkan aturan bisnis berikut hingga mendapatkan desain logikal dengan permodelan relasional. Yang pertama, sebuah program studi diketuai oleh seorang dosen, ya. Perhatikan yang menjadi entitinya apa saja. Kemudian yang kedua, proses belajar mengajar sebuah kelas dilakukan di sebuah ruangan. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, ya, diagram konseptual dan diagram logikal. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.